biar kami dampingin kan. Yang penting anggota benar ada. Udah. Izin Pak Kapolres, ini tali yang digunakan untuk ngikat, Pak? Ini tali yang digunakan untuk ikat tangan yang ada di foto. Jadi pada saat penangkapan di rumah kosong dia teriak-teriak habis membunuh orang. Oh, jadi langsung di masa dia kulit. langsung di Iya, benar. Lagi. Pak, cuma sekali aja Pak. Kali apa 2 kali? Sekali Pak. Kenapa timbul niat untuk bunuh keponakan kau sendiri? Dia teriak waktu saya ngambil uang mamaknya Pak. Kau lagi pengaruh narkoba saat itu? Iya Pak. Pakai apa kau, sabu? Iya Pak. Kau bunuh pakai apa dia? Saya sendiri Pak. Berapa kali kau perkosa? Sekali Pak. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian, rekan-rekan media. Pada sore hari ini kita akan merilis terkait pengungkapan kasus 338, 339, sama 365 ya. 365 yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 2020. Jadi kurang lebih sekitar 17-18 jam rekan-rekan unit reskrim Polsek Sunggal berhasil mengungkap kasus pembunuhan, kasus perampokan dan pemerkosaan. Jadi pada tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 ibu korban didatangi oleh saudaranya yang dalam hal ini adalah tersangka. Jadi ini adalah tersangka adalah paman daripada korban. Jadi didatangi oleh tersangka meminjam uang ke kakaknya yang merupakan ibu daripada korban, itu sekitar pukul 04.00 karena pengakuan tersangka dia terlilit utang. Kemudian pada pukul 06.30 ibu korban meninggalkan rumah untuk berangkat kerja. Kemudian sore hari sekitar pukul 19.00 ibu korban pulang ke rumah, namun rumahnya terkunci dan lampunya mati. Kemudian meminta tolong saudaranya untuk mendobrak pintu rumah. Ketika masuk di dalam rumah didapati putrinya, yaitu korban umur 15 tahun, sudah tergeletak di kasur dengan kondisi tangan terikat di belakang, kemudian celananya terbalik dan terbuka dan pemasangannya terbalik, serta celana dalam daripada korban ada berlumur darah. Kemudian dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek Sunggal, kurang lebih sekitar 17 jam, rekan-rekan Polsek Sunggal berhasil mengungkap bahwa tersangka atau yang diduga membunuh daripada korban dan memperkosa korban adalah pamannya sendiri, yaitu saudara S. Di sini ada 3 tersangka yang kita amankan, yaitu saudara S dan 2 rekannya. 2 rekannya ini yang berperan menjual dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh saudara S. Jadi setelah ibunya masuk ke dalam rumah dan melihat kondisi anaknya sudah tidak bernyawa, kemudian dia melihat di sekitar ada
laptop daripada korban sudah tidak ada, dan 4 handphone juga raib atau tidak ada. Jadi masyarakat yang berusaha ingin membantu kita kemudian dimasa, jadi tersangka dimasa oleh masyarakat, dan dia teriak-teriak ya pada saat ditangkap ya, pada saat ditangkap dia teriak-teriak. Nah, dia teriak-teriak, malah dia bilang aku habis bunuh orang. Akhirnya malah dimasa sama masyarakat. Kasus curanmor 1 kali, dan pernah juga dihukum dalam kasus penganiayaan. 3.00 setelah kejadian, dan setelah ditelusuri kita kembangkan lagi, mendapatkan 2 tersangka lagi yang membantu tersangka untuk menjual daripada hasil kejahatan tersebut. Sampai di sini ditanyakan Motifnya Pak, apa Pak? motifnya, alasannya adalah karena terlilit utang, dia pinjam uang sama kakaknya, kemudian pada sore hari menurut keterangan saksi itu melihat tersangka masuk ke rumah tersebut sekitar pukul 16.00. Kemudian keterangan awal daripada tersangka, dia minta kepada korban menunjukkan tempat ibunya menyimpan uang, tapi korban tidak tahu di mana ibunya menyimpan uang. Kemudian tersangka membekap si korban, kemudian menyumpal mulut korban dengan kain, kemudian mengikat tangan korban, kemudian dia memperkosa. Pada saat korban pingsan, dia memperkosa daripada korban. Kemudian korban sadar, setelah diperkosa sadar, dan dia akan berusaha berteriak. Kemudian dibekap menggunakan guling, barang buktinya ada di sini. Kemudian setelah dibekap, ternyata si korban ini masih berusaha untuk berteriak, kemudian dicekik oleh tersangka. Setelah diyakini bahwa korban sudah tidak bernyawa, kemudian diperkosa lagi untuk yang kedua kalinya. Jadi diperkosa yang kedua kalinya, kondisi sudah dalam keadaan meninggal. Sampai sekarang yang kita dapati bahwa murni dia lakukan sendiri dalam pembunuhannya. Ya, gimana? TKP penangkapan di rumah kosong di Pasar 3 Tanjung Sari, Medan Selayang. Kemudian didapati selain pada tersangka ada uang 150.000 yang ada di saku celana daripada tersangka.